Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara program yang lagi viral. Nah, saat ini keren nih, yang lagi viral karena, ditemani seperti biasa oleh Kak Ade Armando. Halo Halo, Kak Nong. Ade, ya Halo ada Ahmad semua. Sahal, Ustadz Ahmad Sahal. Halo, Dan yang Bang. Halo dikangenin pemirsa. oleh pemirsa Cokro TV nih, Kisanak Eko Kuntadi yang udah lama menghilang katanya dari yang lagi viral. Halo, Jadi selamat jadi kita Lebaran semua. selamat Lebaran semua ya, masih suasana Lebaran. Oke, jadi yang lagi viral kali ini adalah tentang agresi Israel ke Palestina ya. Mungkin ada yang nggak setuju nih dengan istilah agresi. Tapi oke lah, kalau dari segi berita-berita itu yang terjadi seperti itu. Nah, yang menarik lagi nih, Pak Jokowi sudah mengeluarkan pernyataannya, sudah mengutuk juga ya tentang agresi ini karena memang yang menjadi korban itu kemudian adalah masyarakat sipil. Nah kemarin, tadi malam sih sebenarnya saya buka-buka tuh, Facebook-nya Kak Ade Armando dan Mas Eko Kuntadi yang juga ikut mengomentari soal agresi ini dan memang kita concern-nya itu lebih kepada korban seperti halnya juga Pak Jokowi ya. Jadi memang masyarakat sipil yang menjadi korban. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Kak Ade sama Mas Eko itu diserang ya, dibully habis-habisan. Sampai ada yang bilang, wah nih Bang Ade katanya nyuruh pakai logika, tapi sekarang kok nggak pakai logika gitu kan. Ada yang bilang katanya pakai akal sehat, sekarang nggak pakai akal sehat, skip aja deh katanya. Banyak lah gitu Ya, kan. ya. Ini menarik. Nah, di sini pemirsa ini ada Ustadz Ahmad Sahal selain menguasai soal kitab-kitab kuning yang sekarang selalu menjadi kajian di acaranya ya. Kalau pemirsa Cokro TV mengikuti ini. Nah, sebenarnya Ustadz Ahmad Sahal ini ahli Yahudi Wah, karena kuliahnya di S3 di Amerika itu sebenarnya meneliti soal itu. Jadi ini sebenarnya kita menarik nih Ya. untuk membicarakan persoalan sekarang yang lagi viral soal hubungan antara Israel dan Palestina dan kita sebenarnya saya pribadi itu nggak berharap bahwa konflik ini tuh adalah persoalan agama gitu. Karena kalau persoalan agama itu waduh benar-benar bisa perang lah dunia ini kan. Nah, oke, kita mulai aja nih tanpa saya berpanjang lebar, mulai ke Ahmad Sahal nih, ke Ustadz Ahmad Sahal. Jadi sebenarnya gimana sih hal saya tuh agak bingung ya dengan konflik sebenarnya bukan pada sejarah konflik Israel sama Palestina itu sendiri saya juga baca-baca soal ini tetapi lebih kepada tanggapan kalau di kalangan kita ini gitu misalnya dalam contohnya ini Kak Ade sama Mas Eko ini gitu yang Ya. dibully oleh kalangan Kristen maaf ya buat para pemirsa yang beragama Kristen saya tidak mengeneralisir semuanya tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa ini kan agama Yahudi gitu kan tapi kok yang sangat keras gitu ininya reaksinya ketika dibilang bahwa salah ini Israel, Israel lah yang menyerang kayak gitu-gitu, itu langsung ini banget gitu loh, keras banget. Ini sebenarnya kenapa itu seperti itu? Mungkin Pak Ustadz Ahmad Sahal bisa menjelaskan secara waduh. ini pertanyaan awam saya ini gitu. Tapi Ya, Kaget kita. sebelum soalnya saya sebelum ke kaget Sahal gitu loh. boleh nggak, Nah, Nong? iya Sebelum ke silakan Sahal Kak Ade. Ya, supaya Bang Ade dulu, Bang Ade dulu. supaya penonton jangan sampai salah juga nangkep posisi saya atau posisi Eko ya. Oh iya, Eh, untuk klarifikasi itu ya. ya, Silakan jadi ya Kak gini. Ade. Mm-mm. Jadi saya yakin sama lah, nggak tahu lah Eko ya, soalnya saya nggak ngikutin juga nih medsosnya Eko. Kalau saya kan gini, kita itu mengkritik bukannya mengkritik begitu saja Israel ya, dan saya itu bukan anti Israel dalam artian anti negara Israel atau anti Yahudi kan. Yang saya tulis dong sebetulnya adalah dan penonton, menurut saya kita harus fair ya. Kita barangkali marah dengan Hamas yang dianggap sebagai orang yang memprovokasi, tapi kan apa yang dilakukan Israel itu luar biasa biadab kalau dalam pandangan saya sih ya. Jadi Hamas itu menurut saya itu jahat, busuk ya, karena menyerang juga warga sipil Israel. Tapi kemudian warga si balasan Israel itu kok diarahkan kepada masyarakat sipil Palestina
Itu kan yang jahat ya. Kalau mau serang Hamas ya serang Hamas. Kalau Anda bilang ya Hamasnya bersembunyi di balik masyarakat sipil ya itu soal lain ya. Tapi Anda tetap tidak boleh sampai tadi pagi tuh kalau nggak salah 200-an gitu kan yang tewas nih, yang di antara 200 orang itu 60-an itu adalah anak kecil, rumah hancur segala macam. Itu yang saya kritik ya. Jadi tapi kemudian tetap orang menganggap bahwa saya seolah-olah mengkondem Israel, ya jadi kayak anti Israel gitu loh. Dan kemudian seolah-olah kalau anti Israel pro Hamas gitu. Dan memang benar yang tadi Nong sudah minta maaf menyebutnya, kesan saya sih ini banyak dari teman-teman Kristen gitu ya. Saya duga ya yang kayak marah, dan ini membuat saya loh kok jadi begini kan. Selama ini kita membela kemanusiaan ya. Kalau ada kemanusiaan di mana ditindas kita bela kan. Ini kebetulan ada sebuah penindasan kemanusiaan yang luar biasa terbuka dilakukan di Palestina. Sehingga ini ya konteksnya gitu. Jadi jangan saya dianggap sebagai pro Hamas, anti Israel, ya nggak kok? Mungkin Eko ceritanya. Kalau Mas Eko gimana? Iya, yang saya lihat kan gini, bahwa di Israel itu menganeksasi, mengagresi Palestina itu fakta sejarah. Seluruh dunia sudah mengakui, puluhan resolusi PBB sudah dinyatakan, dan itu kenyataan. Ini yang kemudian kita suarakan. Ada perlawanan dari Hamas bahwa Hamasnya juga banyak orang nggak bener, iya. Tapi ketika bangsa Palestina melawan untuk mempertahankan tanahnya yang dirampas begitu saja, kita nggak bisa menafikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak komentar-komentar, lo ini kan sesuatu tanah yang dijanjikan di kitab suci. Jadi ada teman-teman yang meyakini ini tanah yang dijanjikan Tuhan. Di Islam juga kelompok-kelompok khilafah menyatakan bahwa khilafah adalah kekuasaan yang dijanjikan Tuhan. Ini kita tentang juga. Sampai sekarang kita sangat keras menentang kelompok-kelompok khilafah karena mereka ingin merebut tanah, merebut kemerdekaan, merebut sebuah bangsa atas nama kitab suci. Sama. Kelompok-kelompok ini mengidentifikasi diri atas nama kitab suci untuk merebut sebuah bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat adalah bahwa ini sesuai dengan konsepsi Indonesia, bahwa dari dulu, sejak dulu Indonesia sikapnya jelas terhadap Palestina. Ada penjajahan di sana, ada agresi di sana, dan sikap pemerintah Indonesia sejak zaman Pak Karno sampai sekarang itu clear. Yang mengagetkan justru orang-orang yang selama ini teriak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang teriak soal toleransi, justru sekarang bersikap paling intoleran melihat kasus Palestina. Ini yang mengagetkan kita. Kok bisa seperti itu gitu loh. Bagi kita ini soal kemanusiaan. Nggak peduli soal agama, nggak peduli soal keyakinan Yahudi, seperti tertulis di kitab suci, atau kitab suci kita juga melawan khilafah, juga karena soal kemanusiaan. Urusan kitab suci itu urusannya Mas Sahal nanti itu. Tapi urusan saya sama Bang Ade urusan soal kemanusiaan, gitu. Urusan manusia. Gitu saya pikir. Iya. Jadi poinnya adalah adalah masalah kemanusiaan. Nah, sekarang kita ke Pak Ustadz Ahmad Sahal nih, gimana menjelaskan pertanyaan awam saya tadi gitu, atau keresahan yang juga dirasakan oleh Kak Ade dan juga Mas Eko, gitu. Sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaan Nong tadi ya, saya ingin menegaskan, saya kira seluruh host Cokro TV itu sikapnya hampir sama dalam soal ini ya, bahwa kita harus menentang dan mengutuk agresi Israel, kesewenang-wenangan rezimnya Netanyahu, tapi juga tak lantas kita berarti membela Hamas. Gitu. Kita juga mengutuk langkah-langkah Hamas untuk misalnya pakai kekerasan, bahwa melempar roket ke Israel dan seterusnya. Jadi ini dua-duanya adalah militansi yang kita tentang ya, dari pihak pemerintahan Bibi Netanyahu yang menjadi sangat ultra nasionalis, dan juga
mereka memakai jargon-jargon agama juga ya. Terus juga dari Hamas yang juga memakai jargon-jargon agama untuk melenyapkan Israel gitu. Karena apa? Karena dua opsi ini, militansi yang saling menegasikan ini, itu pertama tidak kemana-mana larinya gitu. Jadi itu udah disikap menggunakan cara-cara yang seperti ini sudah dicoba berkali-kali oleh negara Arab dan gagal terus. Dan sebenarnya ada solusi yang justru dinyatakan oleh orang seperti Gus Dur ya. Gus Dur itu posisinya tegas, yaitu berunding, yaitu melalui cara damai. Mutual recognition, saling mengakui hak keduanya. Kalau Israel mereka mengklaim punya hak untuk hidup, untuk eksis, Palestina juga dong. Palestina juga punya hak untuk eksis, untuk hidup gitu. Dan situasi dan perundingan, negosiasi yang pasti akan alot, pasti akan tidak namanya juga berunding. Ini kan proses yang akan lama. Tetapi setidaknya kedua-duanya mencapai situasi titik temu lah ya. Iya, mencapai situasi yang nggak saling membunuh gitu loh. Itu satu ya, posisi gitu. Nah, perundingan, upaya damai melalui cara perundingan itu tidak akan mungkin tercapai kalau keduanya menggunakan agama sebagai cara untuk menjelaskan masalah ini gitu. Termasuk yang tadi ya disebut disebut misalnya Bang Ade diserang di tweetnya atau Mas Eko di Facebooknya dengan alasan agama yang tanah yang dijanjikan tersebut, dan anehnya yang melakukan itu justru sebagian kalangan Kristen gitu loh. Nah ini penjelasannya gimana? Kalau menurut saya gini, singkatnya ya, Zionisme itu kan sebenarnya gerakan sekuler. Itu adalah gerakan nasionalisme yang digagas oleh Theodor Herzl di Eropa, dan itu muncul karena sebenarnya kan orang Yahudi di Eropa saat itu di akhir abad 18 atau awal abad 19 ya. Akhir abad 19, itu sebenarnya kan mereka pengen hidup di Eropa sebenarnya. Pengen asimilasi. Jadi pengen menjadi orang Eropa. Jatuh cintanya tuh ke Eropa, tetapi ditolak. Gitu. Ditolak melalui antisemitisme meluas gitu ya. Jadi modernitas muncul, ada harapan terhadap mereka itu pengen asimilasi, tetapi kok mereka masih mengalami antisemit. Makanya kemudian muncul Zionisme, karena bagi Herzl penyebab antisemit itu karena orang Yahudi itu selama ini ratusan tahun itu hidup di dalam exile, diaspora. Kalau dalam istilah Hebrew-nya itu galut. Bukan kalut loh ya, galut. Galut. Ya. Nah, diaspora inilah yang menurut Herzl situasi abnormal. Jadi untuk ratusan tahun orang Yahudi itu hidup dalam situasi abnormal dan itu rentan menjadi target serangan antisemit. Nah, makanya Herzl bilang, oke, untuk mengatasi masalah ini kita nggak bisa deh jadi orang Eropa. Kita harus punya negara sendiri. Kita harus menjadi orang normal, yaitu bangsa yang punya negara. Berdaulat sendiri gitu ya. Berdaulat gitu ya, punya negara. Dan kemudian ini ada soal yang complicated ya, soal kaitannya dengan konteks politik dan geopolitik saat itu. Kemudian muncullah negara Israel di Palestina, dan ini menjadi sumber pertikaian sampai sekarang gitu ya. Tapi idenya itu adalah Herzl ini orang sekuler yang pengen supaya nasionalisme Yahudi yang sekuler itu mewujudkan diri dalam bentuk negara sendiri, dan salah satu programnya adalah mengumpulkan para kaum diaspora itu gitu loh, in gathering of exiles istilahnya. Jadi dikumpulin semua siapapun yang orang-orang Yahudi dari berbagai negara yang pengen pindah ke Israel itu boleh otomatis sebagai warga negara. Itu namanya law of return lah istilah dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pangkal masalah gitu ya. Jadi sebenarnya ini gerakan sekuler, pengen supaya normal, pengen punya negara sendiri, kumpul di sebuah tempat sama namanya Palestina, di tanah Palestina yang kemudian mereka sebut sebagai tanah Israel itu, dan itulah pangkal persoalannya. Tapi yang ingin saya tegaskan ini sekuler. Boleh tanya? Sekuler. Ya. Keputusan tanah Palestina itu sebagai wilayahnya Israel itu ditentukan oleh alasan agama atau alasan politik atau apa?
Nah, ini kalau bagi Hazel, Bang Ade, sebenarnya sangat politik. Jadi bagi dia itu sama sekali nggak ada agamanya. Tadinya malah dia sempat ditawarin oleh pemerintah Inggris atau pemerintah Eropa, negara Eropa untuk pindah ke Uganda atau Uganda, Argentina. tapi Dia ditolak oke ya. aja gitu loh. Hmm. Ditolak, oke aja sebenarnya. Tapi ya ditolak oleh kawan-kawannya. Tetapi memang sangat motifnya bukan agama. Bahkan kaum yang melawan Zionisme itu justru kalangan agama Yahudi, kalangan agamawannya, kaum ortodoks Yahudi yang mereka mendasarkan diri pada Taurat. Itu dianggap sebagai bid'ah, heresi. Jadi karena orang Yahudi untuk bisa pindah ke Israel itu harus melalui kehendak Tuhan. Nggak boleh melalui upaya manusia sendiri melalui Zionisme. Jadi Zionisme itu adalah bid'ah menurut Taurat, ya, menurut Taurat di mata kaum ortodoks Yahudi. Ortodok Yahudi ya. Jadi itu bid'ah, itu sebuah upaya membangkang ajaran Taurat. Nah, tetapi kan ada konteks politik yang kemudian menjadi krusial, yaitu adanya Holocaust, adanya pembantaian Yahudi di Jerman, kan? Iya, pada Perang Dunia Kedua itu, sebelum Holocaust terjadi, Zionisme itu sebagai ideologi itu nggak populer di kalangan orang Yahudi sendiri loh ya. Jadi orang Ortodoks menentang, terus orang-orang Yahudi di Eropa yang pengen asimilasi, pengen hidup menjadi Eropa juga menentang. Kalangan Reform Judaism, Yahudi progresifnya juga menentang, gitu. Karena bagi mereka ngapain sih bikin negara sendiri, itu kan jadi malah menyempitkan spirit atau nilai-nilai universal Yahudi yang bagi mereka justru adalah kosmopolitanisme, humanisme, dan seterusnya. Jadi ditentang oleh semua berbagai banyak kalangan Yahudi sendiri, tetapi begitu ada Holocaust ini kan kemudian citra Zionisme naik nih. Tuh kan, gara-gara kalian nggak peduli dengan pengen punya negara sendiri, kalian jadi korban, makanya pindah gitu. Nah, jadi adanya Holocaust ini yang membuat citra Zionisme itu naik. Jadi kemudian tadi berbagai macam kelompok dari berbagai negara itu kemudian bermigrasi ke Israel. Dan ini disebut sebagai aliyah, naik tingkat. Gitu. Jadi bagi orang Yahudi tinggal di tanah eksil, di tanah non-Yahudi, di tanah di luar Israel, itu adalah situasi yang di bawah lah ya, dari segi spiritual dan moralitas, religiositas keyahudian itu di bawah. Tapi kalau mereka tinggal di Israel, itu mereka naik tingkat, aliyah gitu. Ini agak mirip bahasa Arab juga kan, aliyah itu kan naik gitu. Tinggi. Jadi itu, nah Bang Ade, jadi ini memang program yang membuat banyak orang Yahudi dari berbagai negara kemudian tinggal di Israel. Nah, tadi kaitannya dengan tadi pertanyaan Nong soal kok kalangan kan Kristen. Iya, ini kan soal Yahudi ya. Kok kenapa bagi sejumlah orang Kristen kok dianggap sebagai isu mereka juga gitu. Nah, ini sebenarnya ini juga tema menarik sendiri nih. Jadi pertama, ini nggak semua orang Kristen begitu ya. Jadi ini terkait dengan yang disebut sebagai Christian Zionism, Zionisme Kristen. Jadi di kalangan evangelical, terus kaum Kristen kanan di Amerika terutama ya, ada keyakinan tentang the second coming of Jesus. Jadi Al-Masih, Mesias, ini keyakinan mesianistik. Jadi Al-Masih, Yesus itu diyakini akan turun lagi ke dunia di tanah Israel itu, the second coming-nya itu. Nah, untuk mencapai tahap itu, prasyaratnya adalah orang Yahudi dari berbagai negara itu kumpul di tanah Israel. Terkumpul semuanya gitu ya. Terkumpul semua di Israel, kemudian ya mereka punya negara sendiri, itu prasyarat untuk kedatangan kedua dari turun kembalinya Yesus gitu.
Jadi ini itu menarik. untuk kalangan Yahudi dan Kristen gitu, untuk umat Iya, Yahudi untuk dan kalangan Kristen, Kristen. Kak. Untuk Oh, kalangan Kristen Kristen ini. aja. Iya, Oke, jadi untuk iya, kalangan iya. Kristen itu pandangannya begitu. Nah, ini menarik. Tadi saya sebut in gathering of exiles, ngumpulin para eksil-eksil ke tanah Yahudi, itu kan idenya Hazel, itu kan sekuler banget sebenarnya kan tadi. Hmm. Sekuler dalam arti itu murni Nggak ada dalam, untuk iya. untuk melawan antisemitisme sebenarnya. Mereka di Eropa dikuyo-kuyo, di ada program, ada persekusi, oke, pindah aja. Oke, ngumpul sini semua gitu, kira-kira gitu. Di Israel aja deh gitu. Nah, di situ kan tentu saja ada perlawanan dari orang Arab ya. Ada mereka nggak sudi dong Pribuminya tanahnya lah, diambil. pribuminya Itu, ya. ya, itu Masyarakat soal lain. pribuminya. Itu soal lain. Itu tadi yang disebut Mas Eko tadi soal tanah yang dirampas itu perdebatan tersendiri itu. Tetapi ini adalah Zionisme itu sangat sekuler sebenarnya, niatnya itu untuk menghindari antisemitisme. Nah, tetapi dalam narasi Christian Zionism ini, Zionisme Kristen ini yang tadi yang dipercaya oleh sebagian, nggak semuanya loh ya ini sebagian kalangan Kristen, terutama Kristen kanan di Amerika, kaum evangelical di Amerika itu dianggap sebagai mengkonfirmasi atau justru merealisasikan profesi atau rencana Tuhan. Jadi ini sebuah situasi, ini kan sama dengan yang dinubuatkan atau diprofesikan oleh Bible gitu loh. Jadi nanti akan ada second coming of Jesus dan prasyaratnya adalah orang Yahudi kumpul semua di tanah Israel. Makanya mereka kan berkepentingannya bukan soal Yahudinya bukan tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah second coming of Jesus-nya. Tetapi ini prasyarat gitu Bang Ade. Jadi artinya sebenarnya Yahudi juga diperalat lah ya. Makanya kelihatannya begitu. Karena gini, prasyarat ini nggak selesai sampai sini. Jadi di dalam eskatologi atau dalam narasi orang Kristen tentang second coming of Jesus itu, Kristen kanan ya, maksud saya, itu adalah bahwa orang-orang yang kumpul, orang Yahudi kumpul itu nanti pada akhirnya dikristenkan semua. Jadi sebenarnya makanya ujung-ujungnya itu nanti setelah mereka kumpul, kemudian ada second coming of Jesus, ya, dan mereka ini menjadi Kristen dan disitulah kerajaan Allah akan muncul, akan tegak gitu loh. Jadi ini sebenarnya mereka karena ini keyakinan Kristen kanan ya, keyakinan Kristiani. Ini sebenarnya yang mereka pikirkan tuh bukan Yahudinya sebenarnya, tetapi Yesusnya gitu loh. Nah, cuma kan ini prasyarat gitu loh. Ini menuju prasyarat itu berat banget ya. Iya, jadi akhirnya kemudian mereka mendukung Zionisme gitu loh. Iya. Nah, ini maka jadi ini ya jawabannya. Oke. Tanya. Gimana Kade? Ya. Ustadz Zahal. Ini kayak apa aja? Ini pertanyaan saya tuh gini ya. Ini nggak tahu, saya rasanya baru pertama kali dengar nih penjelasan segamblang ini. Saya juga dulu punya banyak teman Kristen ya, atau Katolik ya. Nggak ada tuh yang ngomong begini. Dan biasanya simpati kepada Yahudi itu lebih karena Holocaust gitu ya dulu ya. Iya. Dan mungkin ada perasaan bersalah sebagian dari teman-teman Kristen yang menganggap ya dulu kan orang Yahudi itu diusirnya dari negara-negara yang dikuasai Kristen juga kan. Ketika Nazi membunuhi Yahudi itu membantai, kan juga membunuh ya. Bahasa-bahasa agama kan. Jadi ini sesuatu yang baru Kristen kanan ini, atau Anda bilang ini nggak semua Kristen ya? Ya, ini sesuatu yang baru muncul atau dari dulu, atau kalau Katolik gimana gitu misalnya? Sebenarnya dari doktrinnya kan nggak, tentu saja bukan hal baru tentang mesianisme kan. Ini kan soal mesianisme, keyakinan akan Al-Masih akan datang lagi. Ini kan sebenarnya di Islam juga ada kan, bahwa Islam Al-Masih akan datang lagi itu loh. Itu kan Imam Mahdi itu ya? Iya, Imam Mahdi itu. Tapi kalau dalam Islam kan hal itu merupakan tanda-tanda kiamat hal. Nah itu makanya. Jadi
Mungkin Mas, sama juga. Sebentar, sebelum kamu Seram melanjutin ini. penjelasanmu ya. Jadi kan ini aku agak jadi ini ya, apa namanya, mulai nyambung nih antara keyakinan dari kalangan umat Islam nih kan. Makanya kenapa solidaritas atau salah satu alasan kenapa solidaritasnya tuh kuat terhadap Palestina, yaitu karena kalau misalnya yang tadi ini dari Sahal kalangan Islam bilang, ya? Dari iya kalangan ini Islam dari maksudnya? versi Islam nih yang saya Oke. pernah dengar ya, dan Mm-mm. kemarin diinin lagi tuh, diceritain lagi sama Titin kan, bilang bahwa kalau misalnya Israel nih Titin itu menang, siapa, Nong? Titin itu produser kita. Jadi kalau kita itu di kantor itu kan suka diskusi-diskusi gitu ya. Nah itu dia cerita, dan itu saya inget banget, dari kecil juga saya pernah itu dengar. Jadi bilang kalau misalnya itu sudah terkumpul semua Yahudi dan Israel itu benar-benar berdaulat, orang-orang Islam itu semua keluar terusir kayak gitu-gitu, itu adalah kiamat akan tiba gitu. Iya benar, itu keyakinan. Artinya dalam, kiamat kan sebenarnya kiamat buat umat Islam di Palestina kan sebenarnya logikanya ke situ. Jadi bukan ya, kiamat dalam lebih pengertian secara Serem umum ini. sih, Nong, karena itu kan kaitannya dengan keyakinan tentang sebelum Nabi Isa turun, Al-Masih turun itu akan ada Ya'juj Ma'juj kayak Nah, gitu itu kan. dia, Ya'juj Ma'juj. Jadi ini sebenarnya mesianisme, Islamic mesianism lah gitu ya, mesianisme Islam. Nah, ada variasi-variasinya tentu saja dari segi cerita ya, tetapi intinya kan sama, bahwa keyakinan tentang turunnya Al-Masih, ya, turunnya kembali Al-Masih. Nah, pertanyaannya tadi kata Bang Ade, pertanyaan Bang Ade ya, untuk menjawab pertanyaan Bang Ade, ini apa hal baru atau apa sebelumnya nggak ada? Sebenarnya mesianisme itu dari dulu ada, Bang Ade. Itu kan memang ada di dalam kitab suci, soal tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Itu kan keyakinan berdasarkan Bible kan, perjanjian lama. Kalau dalam tradisi Yahudi ya Taurat. Cuma masalahnya kan, misalnya di Yahudi nih ya, di Yahudi itu mereka kan ratusan tahun, mungkin ribuan tahun hidup di dalam diaspora, dalam situasi eksil tadi, berpencar-pencar di berbagai negara. Nah, berpencar-pencar di berbagai negara itu kan bagi mereka nggak mungkin lah secara fisik pindah ke Yerusalem lagi, itu nggak mungkin gitu loh. Karena kan ini memang pernah dulu mereka punya tempel ya, punya rumah tempat ibadah, kuil di sinagog lah di Yerusalem, tapi kan kemudian dihancurkan oleh Romawi, oleh Titus. Tapi kan setelah itu mereka terpencar-pencar. Sebelumnya juga ada, tapi yang paling tahun 70 Masehi itu oleh Titus itu. Mereka berpencar, nggak mungkin mereka punya ilusi sekalipun untuk kita pindah bikin negara lagi di Palestina, itu nggak di Israel, itu nggak mungkin. Tapi doktrin tentang kembali ke Yerusalem itu diucapkan dalam doa, Bang Ade. Jadi setiap doanya orang Yahudi sejak dulu itu ada namanya satu ungkapan, Besana haba'a li Yerusalem. Tahun depan ke Yerusalem. Tahun depan ke Yerusalem ini jadi sebuah ungkapan yang harapan, wishful thinking atau apa. Ya. Tetapi sepenuhnya ibadah saja gitu loh. Jadi itu kayak sesuatu yang ritual saja, tidak pernah direalisasikan dan memang tidak mampu oleh mereka direalisasikan menjadi program politik. Gitu. Jadi itu tetap selalu ada. Nah, begitu ada Herzl yang tadi saya sebut itu, ada iklim nasionalisme muncul di Eropa awal abad 18 ya, mulai abad 18, dan orang Yahudi di Eropa itu makin kuat posisinya ya, meskipun terdiskriminasi, muncullah upaya untuk merealisasikan ini gitu loh. Ya. Ayo ke Israel, ayo ke Yerusalem. Tetapi sama sekali pertimbangannya bukan Bible, bukan Taurat pertimbangannya. Pertimbangannya tadi itu sekuler banget, menghindari antisemitisme, supaya tidak jadi korban serangan antisemit. Begitu juga. Jadi di Yahudi begitu, Bang Ade ya. Jadi memang ada, tetapi itu hanya dalam doa saja gitu. Nggak pernah jadi program politik. Di kalangan Kristen juga mesianisme ini juga ada gitu ya. Tetapi kan itu hanya, maksud saya ini juga sudah ada di dalam doktrin mereka gitu ya, tentang mesianisme ini.
Tetapi kan sebelum ada Israel kan nggak pernah ada keyakinan bahwa Zionisme inilah Ya, adalah rencana Tuhan untuk merealisasikan tanah yang dijanjikan. Ini kan menunjukkan bahwa penafsiran mutakhir tentang mesianisme ini sangat dipengaruhi oleh politik, gitu. Iya. Jadi nggak bisa ini dicari penjelasannya di kitab suci. Ini akan jatuh seperti yang Mas Eko bilang tadi. Ini akan jatuh seperti kaum khilafah tadi. Di dalam Islam, kaum khilafah ini juga gitu. Oh, ada kok di dalam Quran itu. Felixio segala itu. Lepas dari soal penafsirannya yang ngaco ya tentang Quran dan hadis, tapi kan mereka percaya bahwa sistem Islam ini adalah, khilafah ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan akan terrealisir. Ini sama keyakinan yang basisnya teologi, basisnya kitab suci, tetapi mengabaikan fakta bahwa ada proses politik yang terjadi gitu loh. Dan kita jangan kemudian terjebak pada pemahaman sempit literal tentang kitab suci. Di Islam jatuhnya bisa seperti ISIS, seperti Al-Qaeda. Gitu. Ya. Tanya Ustadz nanya lu Ustadz. Itu tapi di Christian ini kalau sepengetahuan Anda itu pertama itu mayoritas nggak yang Christian Zionism ini yang tafsirannya jadi begitu, dan kedua kalau Katolik bagaimana Ustadz? Setahu saya pertama tidak pengertian mayoritas gimana ya, banyak sih sebenarnya, tapi apakah itu mayoritas saya belum tahu, kita harus cek ya. Tetapi yang pasti Kristen Ortodoks, Kristen Syria, Kristen yang di Palestina itu sama sekali tidak setuju dan menentang ide tentang tadi Christian Zionism, itu jelas, dan mereka tidak kalah Kristennya loh dibanding Kristen kanan gitu, itu satu. Jadi yang pasti Kristen Ortodoks di Syria, di Yerusalem, Kristen di Timur Tadi Tengah. Anda bilang Kristen Eropa juga tidak Ya, terus mungkin Kristen di Eropa juga kelihatannya tidak terlalu suara ini nggak terlalu banyak, Bang Ade. Jadi saya jarang lah saya mendengar sebuah gerakan dari Eropa yang basisnya Bible gitu ya, untuk menjadi Christian Zionism. Katolik juga enggak. Katolik atau juga mungkin gini, Mas Hal, itu sekarang itu kesannya dalam tanda kutip seperti Bang Ade ceritakan menjadi seolah-olah banyak dan mayoritas karena keberhasilan stigmatisasi terhadap semua perlawanan Palestina sebagai gerakan keagamaan. Ketika perlawanan Palestina semuanya distigmatisasi sebagai gerakan keagamaan, dan kita tahu gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Hamas dan lain-lain ini berdekatan dengan kelompok-kelompok teroris. Keberhasilan stigmatisasi ini akhirnya mendorong teman-teman Kristen untuk melihat ini mendukung gerakan Zionisme karena ini adalah lawannya teroris. Padahal di Palestina kita tahu bukan gerakan keagamaan, ada bagian keagamaan, tapi ada komunis di sana, ada kaum Kristen juga di sana dan lain-lain. Tapi stigmatisasi gerakan Palestina sebagai gerakan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok lawan maupun oleh kelompok Islam sendiri, somat mengasong-asong itu kan stigmatisasi ini sebagai gerakan keagamaan, akhirnya merusak perjuangan bangsa Palestina. Betul. Dan jadi saya setuju ini. Jadi militansi di sebelah kemudian berdampak pada militansi di sebelah di lawannya gitu kan. Saling memperkuat agamaisasi konflik itu gitu loh. Melihat soal Palestina dan Israel sebagai soal agama gitu. Dan sebenarnya Mas Eko, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan Palestina ya, agamaisasi konflik Israel Palestina, artinya melihat soal ini menjadi soal keagamaan, soal isu agama, itu baru muncul, baru kuat ya. Itu terutama setelah tahun 67. Setelah perang 6 hari, Israel, perang 6 hari antara Israel melawan 3 kekuatan negara Arab dominan saat itu, Mesir, Syria, dan Yordan kalau nggak salah ya, yang dikomandani oleh Nasser. Ya. Jadi, tetapi yang menarik sebelum tahun 67, diskurs perlawanan terhadap Israel di Arab sendiri itu sangat sekuler.
basisnya sosialisme. Jadi Nasir itu kan sosialis. Jadi masyarakat maupun pemerintahannya di Arab saat itu ya, itu semuanya sekuler. Dan semuanya itu anti terhadap pendudukan Israel, murni karena faktor anti terhadap kolonialisme. Ya, ya. Jadi diskursnya adalah perlawanan terhadap kolonialisme. Dan itu sangat mainstream di Arab saat itu. Nah, setelah Arab kalahnya telak karena perangnya cuma 6 hari, langsung seluruh armada perang negara-negara Arab yang kuat tadi praktis lumpuh. Dan sebenarnya bukan 6 hari sebenarnya, 3 hari. Jadi Israel memakai strategi blitzkrieg ya, istilahnya itu apa? Serangan kilat itu loh. Ini strategi yang dipakai oleh musuhnya Yahudi, yaitu Nazi Jerman. sebenarnya. Iya, nah, jadi ini strategi yang diciptakan oleh Nazi untuk menyerang menganeksasi Prancis di Perang Dunia Kedua ya, Prancis, Belanda, Inggris dan lain-lain. Yang Inggris gagal. Nah, tetapi dipakai oleh Israel untuk menyerang orang Arab. Jadi selama berbulan-bulan sebelum perang itu, Bang Ade, itu retorikanya itu gitu. Lenyapkan Israel dari tanah bumi Palestina. Jadi memang narasinya narasi itu pelenyapan. Jadi nggak ada kompromi, nggak ada ini. Tapi sekuler. Nah, setelah kalah 67 itu, kemudian muncul ini gerakan yang sebenarnya sudah ada tapi menjadi makin kuat, gerakan berbasis keislaman untuk kita kalah ini karena kita sekuler. Kita kalah dengan Israel itu karena kita sekuler. Sementara orang Israel itu mereka meskipun banyak yang sekuler, banyak juga yang religius gitu loh. Jadi kemudian pamor gerakan yang basisnya itu adalah Ikhwanul Muslimin ya, yang memang sudah lama ada Di itu Mesir. naik. Itu naik setelah 67 naik. Jadi dan dari situlah kemudian pelan-pelan PLO sebagai gerakan sekuler perlawanan Palestina itu mengalami kemerosotan lama-lama. Setelahnya ya. Iya. Nah, tahun 80-an, saya kira 80-an ya, itu kemudian Hamas naik sebagai alternatif. Kita ini kira-kira narasi mereka gini lah, kita ini sudah bertahun-tahun melawan Israel dengan sosialisme, dengan nasionalisme, dengan pokoknya yang dari barat itu kalah terus gitu. Kalah terus, coba deh pakai Islam aja gitu kira-kira. Jadi Islam dalam arti yang ukhuwah Islamiyah yang ditumbuhkan ya. Jadi Islamisasi itu Islamisme itu muncul menjadi dominan setelah kalah perang itu. Situasinya itu psikologi mereka itu psikologi getir gitu ya, pahit. Bayangin dikalahkan oleh negara kecil gitu. Nah, di sisi lain di Israel sendiri setelah 67 itu juga muncul gerakan religious Zionism. Ini beda dengan Christian Zionism ya. Jadi gerakan yang melihat Zionisme di kalangan kaum ortodoks Yahudi. Namanya salah satu yang terkenal itu namanya Gush Emunim. Itu blok orang-orang beriman gitulah kira-kira. Ini mereka percaya bahwa kemenangan Israel itu bukti bahwa Tuhan, rencana Tuhan, takdir Tuhan untuk kejayaan Israel itu sedang bekerja sekarang. Jadi tiba-tiba narasi Zionisme itu menjadi teragamakan juga. Kuat ya, setelah menang. Setelah menang itu menjadi Judainisasi. Jadi di Islam muncul Islamisme, karena di kalah kalangan Yahudi itu muncul tadi kita ini pemenang, bukti bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah, Bang Ade dan Mas Eko dan Nong, gerakan settlers orang-orang yang menduduki tanah-tanah pendudukan itu yang sekarang masih banyak terjadi, dan ini yang menjadi trigger ya, menjadi pemicu di sejarah itu ya, itu diawali dari Gush Emunim ini, kaum religius Zionis.
Itu Gus Emunim NU Oh. juga ya? Lihat. Sorry, ini guyon. Iya, iya. Jadi itu diawali oleh kaum Yahudi yang melihat Zionisme secara Religius ya. religius gitu. Dan ini sebuah anomali juga, aneh juga karena yang tadi seperti saya bilang, tradisi ortodoks, Yahudi ortodoks, ultra ortodoks juga itu sebenarnya anti Zionisme. Ah. Jadi yang masih sampai sekarang itu Neture Karta. Neture Karta itu gerakan ultra ortodoks basisnya di New York kalau nggak salah, itu sangat anti Zionisme. Jadi orangnya mereka ini sangat soleh dari segi pokoknya belajar ngelotok lah soal Tauratnya itu. Itu masih anti Zionisme, tetapi di Israel sendiri, di dalam Israel sendiri setelah 67 ini kuat nih kelompok agama FPI-nya lah ya, Front Pembela Israelnya. FPI, Front Pembela Yahudi. Front Pembela Israel. Israel dong. Iya. Nah, sebenarnya mereka ini juga dari segi jumlah ya nggak banyak, maksudnya nggak dominan di Israel karena orang Israel itu kebanyakan kan sekuler sebenarnya. Tetapi oleh partai Likud, nah ini kemudian menjadi konsumsi politik, ya kan? Partai Likud yang sekarang dipimpin oleh Netanyahu itu menjadikan retorika tentang kejayaan Israel dari sudut pandang agama ini sebagai salah satu mainan politiknya, jualan politiknya gitu loh. Jadi ini berjalin berkelindan gitu loh antara soal agama dan juga soal politik gitu. Tapi jadi ini menarik ini, ada 3 pandangan dari 3 agama, semuanya melakukan agamaisasi terhadap konflik. Iya. Hamas, Kristen, Islam ya. Iya, Hamas dengan Islam muncul Islam Hamas. dengan Hamas, iya. Kemudian Yahudi muncul Gus Emunim itu, dan Gus Emunim sih secara formal sudah nggak aktif sekarang, tapi cabang-cabangnya masih banyak gitu ya. Jadi kalangan ultra ortodoks Yahudi yang sangat Zionis, ya, religius Zionis istilahnya. Terus di kalangan Kristen kanan ada Christian Zionism gitu. Ini dari luar gitu ya. Maksudnya dari luar Yahudi, dari luar Israel, tapi mendukung gitu atas nama tadi Second Coming of Jesus gitu. Kan kasihan Yesusnya dibawa-bawa kan untuk sebuah isu, sebuah urusan yang sebenarnya sangat isu politik ya. Isu politik. Iya. Yang paling menyeramkan kan ya orang Kristen ini kan sebuah agama yang sebenarnya cinta kasih gitu ya. Agama yang kemudian membenarkan pembantaian orang Palestina itu buat saya ini bukan Kristen yang saya kenal gitu loh. Ironi ya. Ironi. Iya. Nah, mungkin teman-teman Kristen harusnya membedakan ya antara keyakinan eskatologi tadi bahwa Israel itu prerequisite untuk Second Coming of Jesus dengan rezim yang berkuasa sekarang. Iya. Setuju hak Israel ada, kan tidak harus membenarkan penggusuran, membenarkan agresi dan pembantaian oleh rezim pemerintahan sekarang gitu. Nggak harus membenarkan tadi perilaku, new settlers. Para istilah settlers itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya orang-orang yang pengen penampungan ya. Iya, pemukiman. Jadi sesuai dengan doktrin tadi, doktrin in gathering of exiles tadi, itu kan ada sesuai dengan the law of return tadi, itu kan ada klausul di dalam peraturan di Israel ya. Jadi orang-orang Israel di luar Israel itu boleh datang dan otomatis sebagai warga negara, boleh datang sebagai imigran dan otomatis sebagai warga negara lah. Mereka warga negara kan butuh tanah, butuh rumah. Nah itulah kelompok yang menganeksasi, mengambil alih hak-hak orang-orang Palestina di Gaza, gitu loh, di Yerusalem. Ini kan misalnya sejarah kan Yerusalem Timur. Ini lah, mereka ini kan orang dari negara mana? Datang merampas rumah orang dengan alasan sudah dijanjikan oleh Bible, oleh Taurat, kan itu ngeri gitu. Nah, hal semacam ini harusnya bagi kalangan Kristen ya, kalangan teman-teman Kristen itu
tidak dibenarkan gitu loh. Ini harus Hmm. dikecam. Ya. Ini nggak sesuai dengan ajaran Hmm. cinta kasih itu. Ini kezoliman yang nyata gitu loh. Merampas Iya. hak ya. Iya, Iya, jadi ini mereka harusnya bisa menafsirkan soal tadi, soal the second coming of Jesus itu secara jangan harfiah lah, Hmm. gitu loh. Hmm. Yang cerdas gitu loh. Nah, Iya, iya. di sini pentingnya LAA. Logika Ade Armando. Iya, logika Ade Armando. Beragama itu pakai akal sehat, gitu loh. Ya ini saya kembali kepada konflik yang sekarang ya. Ketika terjadi konflik dan isunya kemana-mana. Pertanyaan saya bertanya dalam kepala saya. Siapa yang paling diuntungkan dengan konflik ini? Ya. Terjadinya gelombang kekerasan di Israel atau di Palestina ini. Siapa yang paling diuntungkan? Apakah pihak Palestina atau pihak Israel? Di kacamata saya kok yang paling diuntungkan pihak Israel ya. Karena dengan demikian mau tidak mau ada dukungan menguat. Tadinya Amerika sudah ingin katakanlah agak menarik diri dari Israel, sekarang sudah ada dukungan lagi yang menguat. Kembali lagi ya. Kembali lagi penguatan, konfirmasi penguatan itu. Kemudian Eropa juga begitu, karena tadi seperti yang Mas Al ceritakan, ada semacam Islamic phobia di Eropa yang akibat ulah ISIS dan lain-lain. Kemudian ketika menstigma semua perlawanan Palestina sebagai perlawanan Islam, sehingga bangkit dukungan politik di masyarakat di Eropa. Yang diuntungkan Mendukung Israel ya. Iya, yang diuntungkan adalah rejim yang berkuasa di Israel sekarang, yang sebetulnya sangat diuntungkan secara politik. Sehingga kemudian provokasi kerusuhan ini, kalau kita lihat yang diuntungkan siapa, kok jadi aneh ya gitu loh. Ya. Jadi aneh bahwa ini kemudian dicetuskan oleh satu masyarakat yang rumahnya diambil, dia ngelawan, dan kemudian dihantam dengan keras gitu loh. Ya. Dan juga pertanyaannya bukan hanya siapa yang diuntungkan Mas Eko, tapi juga siapa yang dirugikan. Ya, ya. Yang diuntungkan jelas ya pemerintahan Bibi kan, pemerintahan Netanyahu yang tadinya nggak populer, tiba-tiba dengan kampanye perang ini, dengan jualan perang, menjadi populer. Dan ada sebuah tulisan di Haaretz ya oleh seorang sosialis Yahudi, intelektual sosialis Gideon Levy, yang bilang bahwa sekarang ini hampir di Israel itu nggak ada loh yang berani menyatakan melawan secara terbuka ya terhadap peperangan ini gitu loh. Jadi kenapa nggak berani? Karena ini kemudian orang dilarikan sebagai soal Israel sedang keselamatannya terancam nih. Gitu. Narasinya kan gitu. Narasinya kan Israel ini keselamatannya terancam. Nah kalau soal sudah menyangkut keselamatan negara, kan kemudian orang nggak berani melawan ya. Melawan gitu narasi itu. Gitu. Jadi yang populer, yang diuntungkan jelas si kelompok ini, kelompok Likud ya, partai Likud, kaum kanan lah. Yang dirugikan pertama tentu saja warga sipil, baik dari Palestina maupun Israel sendiri. Iya. Palestina jelas itu korbannya yang tadi disebut Bang Ade itu banyak banget warga nggak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, kecil, mereka pengen hidup normal, pengen hidup sebagai warga biasa, tiba-tiba harus mengalami penderitaan perang yang nggak tahu ujungnya sampai kapan, dan ini sudah sejak mereka lahir sudah seperti itu gitu. Nggak ada ini situasi yang nggak jelas solusinya kapan gitu. Terus yang kedua yang menjadi korban menurut saya yang paling utama adalah prospek untuk melahirnya sebuah situasi di mana Israel dan Palestina itu hidup berdampingan. Ya. Yang paling dirugikan itu adalah prospek perdamaian, prospek perundingan. Jadi ide yang tadi yang saya bilang ini gagasan yang dari dulu diperjuangkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu kurang apa ya membela Palestina. Gus Dur itu sejak sebelum rame isu Palestina itu di Jakarta, Gus Dur itu tahun 80-an itu pernah bikin, kalau nggak salah ya, pernah bikin malam dana untuk Palestina, dan jadi perhatiannya Palestina itu Gus Dur itu sangat genuine. Tetapi dia tahu cara perang yang dilakukan Hamas itu deadlock, itu nggak kemana-mana, itu hanya menimbulkan penderitaan, hanya heroisme aja. Wah kita melawan, tapi hasilnya itu justru bumerang buat orang Palestina sendiri. Dan itu kan sudah dicoba berkali-kali, kalah terus. Ya, tahun 48 kalah, tahun 67 kalah. Berkali-kali intifada kalah terus. Israel itu terlalu kuat gitu loh.
Jadi satu-satunya cara untuk, menurut Gus Dur dan saya setuju, itu adalah perdamaian, perundingan gitu. Nah, prospek perundingan sebagai solusi yang justru menguntungkan kedua belah pihak ini sekarang menjadi makin deadlock kecil kembali, gitu loh. Deadlock lagi karena yang muncul tadi narasi saling militan dari kedua sisi gitu. Dan sekarang kan di kalangan di Indonesia juga kan, di kalangan teman-teman Islam ya, kalau kita itu mengkritisi Hamas, seakan-akan kita itu dianggap anti Palestina. Dan pro Israel. Pro Israel itu kan ngaco banget gitu loh. Jadi sekarang kalau kita mengkritik agresi Israel dianggap kadrun. Iya, kacau ini. Ini kan jadi penting, semakin penting program Logika Ade Armando ini tiap hari Cokro. Karena ini kalau pakai akal sehat. Kita ngomongnya kelamaan nanti Mas Ustadz Sahal kehilangan materi buat konten. Oh iya benar. Iya, tapi ini menarik ya karena penjelasannya ini di luar yang selama ini diperdebatkan di publik gitu. Karena kalau diperdebat yang kelihatan yang muncul di publik itu kan kita ngelihatnya hitam putih ya. Kalau enggak Islam gitu, Yahudi atau Kristen gitu. Ya. Istilahnya Islam lawan Yahudi dan Kristen nih, gitu kan istilahnya kan betul, gitu. Betul. Nah, padahal kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Ustadz Ahmad Saha gitu, UAS Cokro TV, itu kan dalam sejarahnya itu enggak hitam putih seperti itu. Justru basisnya awalnya itu bukan agama ya, justru bukan agama gitu lah. Ya. Jadi ini sebagai promosi dong. Saya kan menulis 3 artikel mengenai kasus Zionisme itu ya, dimuat di islami.co. Jadi kalau ada yang berminat, itu saya nulis 3 artikel yang saya share juga di Twitter saya, di akun Twitter saya. Dan saya juga kayaknya mau bikin konten nih tentang isu tema ini. Jangan dulu dipromosikan kalau belum taping. Oh gitu ya. Namanya termasuk eskatologi janji-janji surga nanti itu masuknya gitu. Jadi kita tunggu aja dulu, jangan dulu disampaikan di sini. Oh, apa nanti kita tuntut? No. Kontennya mana? Jadi ini menarik banget dan kita berharap pemirsa Cokro TV bisa mengambil ya banyak istilahnya informasi dari diskusi kita kali ini ya. Ada tambahan nggak, Kak Ade, Mas Eko, Kisanak? Iya. Nah, yang soal Mas Eko bilang bahwa kasus Palestina, perampasan tanah Palestina seperti Indian di Amerika itu mungkin sedikit bisa menjelaskan untuk mengimbangi informasi dari Pak Ustadz Ahmad Sahal tadi ya. Kak Ade, setuju nggak? Ya ini kan polanya sama ya. Dulu ketika orang-orang kulit putih masuk ke benua Amerika, mereka beranggapan itu tanahnya nggak bertuan. Bahkan dalam sejarah kita tahu penemu benua Amerika itu Christopher Columbus. Padahal di situ sudah ada masyarakat Indian sebagai manusia, tapi nggak dihitung sebagai manusia. Mereka datang, mereka menganeksasi tanah-tanah orang Indian itu, dan di film-film koboi kita melihat musuh ya orang Indian adalah perampok, kulit putih lagi orang baik. Nah itu hampir sama pola komunikasinya. Ketika orang dari seluruh dunia tadi, Stedler tadi, datang ke Israel, merampaskan tanah Palestina, dan kemudian ketika dilawan dianggap stigma teroris. Itu agak mirip pola komunikasinya. Saya ingin melihat pola komunikasinya. Kalaupun di pihak Indian juga banyak penjahatnya. Banyak suku-suku Indian yang terbuai oleh minuman keras, kalau dalam buku Winnetou itu ya, dikasih air api gitu loh. Jadi mereka juga banyak penjahatnya, sama kayak Hamas. Penjahatnya juga banyak, mereka menggunakan Hamas untuk berfoya-foya, untuk korupsi, memperkaya diri sendiri, hidup di Qatar dan lain-lain. Ini polanya sama, tapi yang kita lihat pada akhirnya sekarang suku Indian cuma hidup di moratorium atau hidup di lingkungan yang tidak menjadi tuan rumah di negaranya. Dan saya pikir kalau ini berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin warga Palestina atau bangsa Palestina nasibnya kayak orang Indian di Amerika begitu. Bukan tidak mungkin, tetapi memang bedanya kalau di Indian kan, atau konflik kulit putih Indian, nggak ada basis teologinya, nggak ada basis agamanya, melulu cuma sekedar ekspansi tanah dan lain-lain. Kalaupun misalnya ada juga
beberapa item yang memang ini sebagai misionaris di konflik Yahudi di Palestina ini, konflik Palestina ini itu seperti Tuhan satu negara dengan 3 agama dan entah Tuhannya satu atau masing-masing punya Tuhan sendiri. Jadi konfliknya luar biasa rumit seperti yang dijelaskan Mas Al tadi dengan berbagai macam kepentingan gitu. Saya pikir itu yang sorotan yang menarik gitu. Ini bocoran konten ini dong. Eko Mas pun Eko tadi. dong. Mungkin bedanya di Indian itu nggak ada yang namanya giroh keagamaan ya, Mas Eko. Nah, kalau ya gini, aku mau nanggapin dulu sedikit ya sebelum kita selesai ya. Karena Mas Eko nyebut soal Indian, saya jadi ingat soal peranan Amerika ya. Dalam kasus konflik Israel ini kan Amerika itu selalu terlihat memang sangat apa Israel ya. Dominan malah itu ya. Selalu dengan narasi yang itu Israel punya hak untuk hidup, right to exist dan seterusnya gitu. Nah, ini sesuatu yang memang ya sangat mengecewakan lah ya, datang dari negara superpower yang harusnya bersikap adil gitu. Nah, tetapi ada secercah harapan ya, meskipun kecil ya, muncul di Amerika di kalangan politisinya untuk juga menampilkan narasi hak Palestina untuk eksis. Jadi sejumlah senator terus sejumlah para politisi itu menyatakan jangan hanya Israel dong yang dipikirin. Orang Palestina itu juga punya hak untuk hidup ya. Punya hak untuk ada. Mereka nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang juga gitu. Jadi ini kembali ke soal tadi, soal yang ditegaskan oleh idola saya Gus Dur ya. Berkali-kali soal pentingnya kedua belah pihak itu diposisikan dalam situasi saling mengakui hak masing-masing untuk hidup. Gitu. Dan Amerika sangat bisa disalahkan dalam soal ini, dalam hal mereka mengabaikan terlalu lama hak Palestina. Iya. Jadi ini poin saya terakhir. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ini agak ini juga sih. Itu sebenarnya yang misalnya perang 6 hari 6 negara-negara Arab melawan Israel itu sebenarnya juga tujuannya untuk mendukung mendirikan negara Palestina atau bukan, Hal? Atau hanya sekedar melenyapkan Israel? Jadi memang dari sejak soalnya kan gini, soalnya kalau misalnya kita lihat dari PBB ya, dukungan terhadap misalnya adanya negara Palestina kan sampai sekarang kan juga saya lihat nggak ada perkembangan ya. Misalnya negara-negara maju itu sama sekali nggak ada yang dukung gitu loh. Tapi kan negara Palestina sudah berdiri sekarang. Dukung dong. Dukung. Enggak, kalau negara-negara enggak, maksudnya kayak Amerika, Jepang, Jerman gitu itu kan nggak dukung. Secara formal mereka mengakui hak sudah ada negara Palestina itu kan kemudian makanya ada pemilu dan lain-lain itu kan solusi dua negara kan ya. Iya, jadi itu solusi dua negara ya. Diterima. Ya. Kalau yang 67 tadi perang 6 hari tahun 67 antara Israel dengan 3 negara Arab kuat tadi itu sebenarnya zaman itu situasinya kan orang-orang Arab ini masih terlalu pede zaman itu dengan kekuatannya bahwa mereka itu akan bisa melenyapkan Israel gitu ya. Dan jangan lupa tahun itu adalah titik balik juga bagi kebijakan Amerika terhadap Israel. Tadinya Amerika itu nggak terlalu campur tangan sebelum 67 ya. Yang pertama dulu kan yang campur tangan justru Inggris ya. Iya, memberikan ininya kan tanahnya itu ya. Iya, buat jadi Israel. Amerika itu sebenarnya menjadi begitu terlibat dalam soal Palestina itu setelah 67 itu, dan itu juga complicated sih di dalam internalnya Amerika sendiri ya. Karena kan ini ada negara kecil yang narasinya kan gitu, ini negara kecil yang terancam, negara kecil demokratis yang terancam dikelilingi oleh negara-negara yang tidak demokratis yang mengancam negara kecil tersebut. Narasinya kan begitu. Dan Amerika selalu kan retorikanya kan melindungi demokrasi di dunia ini.
Dan pada saat itu kan seolah-olah ada Holocaust kedua kan, Ya, Israel kemudian diserang oleh Arab sebagai Holocaust kedua gitu loh. betul. Dan Itu juga yang ada kayaknya kesan saya juga setelah 67 itu ada muncul gerakan di kalangan Yahudi sendiri yang di Amerika untuk menggalang dukungan terhadap Israel, karena mereka itu kayak merasa ada guilty feeling gitu, kesan saya ya. Kan saya cukup lama di Amerika, jadi saya cukup banyak bergaul juga dengan teman-teman Yahudi Amerika ya. Ada semacam saat itu menurut mereka saat itu ada semacam kolektif guilty feeling, karena mereka nggak merasa kok kita nih ada negara Israel, negara Yahudi, tapi kok kita nggak bantu apa-apa gitu loh. Jadi setelah 67 itu muncul itu gerakan di kalangan orang-orang Yahudi Amerika. Dan tentu saja ketika saya bilang Yahudi Amerika juga nggak tunggal ya, ini nggak semuanya begitu, gitu. Untuk menggalang dukungan terhadap Israel, kemudian memunculkan itu the Israel lobby gitu. Lobby itu yang terkenal banget ya. Lobby. Jadi mereka masuk ke berbagai kemana-mana memberikan tekanan dan pengaruh ke berbagai kalangan. Gitu. Nah sebenarnya kalau orang Arab itu pengen mencari solusi benar ya, nggak sekedar perang tok gitu. Mereka harusnya membangun kekuatan juga di Amerika, membuat the Arab lobby gitu loh. Jadi kalau mestinya ini kan sesuatu yang berat lah. Palestinian lobby. Makanya itu kan kesannya kalau perang melawan di jalanan kan lebih heroik, tapi kan itu ternyata kan tidak menghasilkan apa-apa. Saya mau komentar terakhir ya. Ya. Nah, iya, sebelum kita tutup ini. Kalau saya pertama ya, ini buat semua teman-teman dan buat penonton, kita nih membawa Cokro TV itu standpointnya jelas. Kita selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia. Ya, siapapun yang menjadi korban itu harus kita bela. Kalau mereka adalah korban, kita bela. Ini bisa menyangkut soal teman-teman minoritas di Indonesia, tapi bisa juga menyangkut orang-orang di luar negeri ya. Jadi kalau saya misalnya dikomentarin begini, ngapain sih ngurusin Palestina, urusinnya dalam negeri? Itu poso katanya kan. Poso lah segala macam. Kita berjuang kok buat orang-orang di dalam negeri selama ini. Barangkali orang yang berkomentar itu belum pernah nonton Cokro TV kali ya, Nong ya. Tapi kita akan memperjuangkan siapapun yang mengalami penindasan, dan kita semua tadi kata Ustadz Ahmad Sahal, semua host Cokro TV itu menganggap bahwa terjadi penindasan kemanusiaan di Palestina dan kita akan bela ya. Justru malu lah kalau ada penindasan di dunia ini dan kita diam saja. Kedua, tapi juga yang harus kita ingat adalah bahwa saya ingin ingatkan ya bahwa teman-teman, terutama teman-teman yang non-Muslim, yang Kristen, apa yang terjadi saat ini justru bisa memperburuk persepsi tentang pluralisme, tentang keberagaman ya. Bila sekarang teman-teman dari Kristen misalnya membela secara mengemuka gitu ya apa yang dilakukan oleh Israel di sana, ini memberi pembenaran ya bagi kelompok-kelompok Islamis radikal untuk mengatakan bahwa kelompok-kelompok non-Muslim itu pada dasarnya memang membenci kita. Ya, jadi ketika mereka berkuasa, mereka juga akan menindas kita kok. Itu buktinya ketika Israel membunuhi orang-orang, dan bahasanya pasti bahasa agama kan? Orang-orang Muslim di Palestina, kelompok-kelompok minoritas di Indonesia itu membela mereka, membela Israel. Dan itu akan menjadi bukti bahwa ya pada dasarnya kelompok-kelompok non-Muslim ini ketika dia mayoritas juga nanti dia akan menindas kita. Itu buktinya. Ya, ini harus kita ingat, dan kita akan berusaha membuka mata semua pihak bahwa enggak, ini adalah sebuah Indonesia yang satu, yang beragam, dan yang kita perjuangkan bukan soal agama siapa, bukan saudara kita itu didasarkan pada mereka beragama apa, tapi memang karena sesama umat manusia, dan umat manusia harus bersatu melawan penindasan. Mungkin itu penutup dari saya. Oke, iya. Sangat bijak. Bijak banget ya, sesuai dengan gaya Ade Armando. Mas Eko gimana, Mas Eko? Closingnya ada? Saya nggak mampu melakukan closing lagi setelah Bang Ade tadi. Itu luar biasa itu. Senyap. Itu sudah maha closing, Kalau gitu Ustadz Ahmad Sahal juga udah ya? Udah loh, itu udah maha closing. Oke, iya. Tunggu kontennya lagi dari Eko dan Ustadz Ahmad Sahal. Iya.
Jadi pemirsa Cokro TV, pembicaraan sekarang itu sebenarnya belum berakhir karena nanti akan dilanjutkan dalam program Kata Ustadz Ahmad Sahal yang akan membahas secara tersendiri tentang Yahudi dalam Islam katanya. Nanti kita tunggu ininya videonya. Begitu juga channel Eko Kuntadi juga akan membahas tentang itu. Jadi pemirsa Cokro TV, ini perbincangan yang panjang ya, nggak biasanya yang lagi viral panjang begini karena memang kita ingin memberikan informasi yang mungkin sedikit lain kepada pemirsa Cokro TV terkait konflik antara Israel dan Palestina, dan semoga bermanfaat ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya, tentu saja akan membicarakan tema-tema yang selalu viral dan hot. Oke, terima kasih Kak Ade, Ustadz Ahmad Sahal, dan Mas Terima Eko kasih, Kuntadi. pemirsa. Terima kasih pemirsa Cokro TV semuanya. Kita bertemu lagi nanti. Dadah, tetap sehat Bye-bye. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.